Bapak, Ibu, Saudara sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kembali kita berkumpul, bertemu pada malam hari ini, meski via online. Sungguh berbahagialah kita yang masih diberikan waktu kembali bersekutu dengan keluarga untuk memuji Tuhan. Untuk memulai persoalan kita pada malam hari ini, mari kita angkat pujian kita. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami Tuhan menghadap Engkau, kembali kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan hati-Mu Bapa, kami dapat berkumpul bersama sanak saudara kami di tempat kami, di rumah kami masing-masing untuk mengikuti persekutuan doa secara online Bapa. Ku bersyukur Bapa, biarlah Engkau saja yang menemani berjalannya acara persekutuan pada malam hari ini agar berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan Kau sajalah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Bapak Chandra yang akan membawakan renungan. Biarlah apa yang Bapak Chandra sampaikan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat pujian kita kembali. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
tempat saya serahkan kepada Bapak Senedi Chandra. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam ini kami bisa dipertemukan dengan rekan-rekan kami, ya Tuhan, saudara-saudara seiman, walaupun tidak tatap muka langsung ya Tuhan. Namun semua ini adalah karena kemurahan-Mu, sehingga kami berdiri di sini ya Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja pada hati kami masing-masing, sehingga dimengertikan apa yang ada di dalam firman-Mu ini ya Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Maha Pengasih dan Pemurah, sekali lagi ya Tuhan, urapilah Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu yang penuh kelemahan ini boleh membawakan firman-Mu ini dengan benar dan lancar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan, yaitu dari Roma 12 ayat 1-8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada salah satu acara televisi menceritakan sebuah panti asuhan untuk anak yang diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu, yang terlantar,
seperti anak jalanan yang menjadi gelandangan. Dalam panti tersebut, anak-anak dididik untuk bisa hidup mandiri dan mereka disekolahkan. Sebagian besar pengasuhnya adalah alumni dari panti itu yang mengabdikan dirinya untuk menolong anak-anak yang terlantar tersebut seperti dirinya dahulu. Mereka mau menjadi pengasuh panti sebagai ucapan syukur karena hidupnya telah ditolong oleh adanya panti itu. Sedangkan pembiayaan operasional panti tersebut berasal dari penjualan hasil kerajinan dari anak-anak yang ada di panti itu dan donatur tentunya. Hampir semua anak-anak keluaran dari panti itu yang sudah sukses di luar, sebagian besar mereka menjadi donatur panti tersebut. Saudara-saudara, cerita tentang panti tersebut ada kesamaan yang Paulus harapkan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita. Saudara-saudara, Roma 12 ayat 1 sampai 2, Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Romawi dan juga kita. Mereka yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, bahwa mereka kedua-duanya telah mendapat karunia Allah yang luar biasa, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang telah memberi pengampunan kepada siapa saja yang percaya kepadanya agar selamat dan bahagia. Maka sudah selayaknya atau lebih tegasnya seharusnya jemaat atau kita bersyukur untuk mempersembahkan tubuh kita, yaitu keseluruhan keberadaan kita kepada Allah. Saudara-saudara, persembahan yang bagaimanakah yang layak kita berikan kepada Allah sebagai ucapan syukur karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu demi keselamatan kita? Persembahan kita yang layak diberikan kepada Allah adalah persembahan yang hidup, yaitu seluruh hidup dan kapasitas kita. Persembahan yang dipersembahkan kepada Allah adalah persembahan yang kudus, yaitu bahwa seluruh kehidupan kita sudah dikhususkan bagi kemuliaan Allah, bukan lagi untuk pemenuhan daging lagi atau dunia lagi. Kudus berarti suci, baik secara fisik, emosional, dan rohani. Persembahan yang berkenan berarti persembahan itu menyenangkan, dapat diterima, dan baik. Persembahan yang berkenan itu berhubungan dengan motivasi, proses, dan hasil. Semuanya harus berkenan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma, juga kepada kita. Jika jemaat atau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadah yang sejati. Banyak orang-orang memahami bahwa ibadah itu artinya menghadiri kebaktian, menghadiri persekutuan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, menyanyikan lagu pujian, dan memberi persembahan. Paulus mengatakan bahwa ibadah sejati tidak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan juga konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Jadi ibadah sejati adalah
mempersembahkan seluruh hidup kita, baik sebagai personal maupun sebagai jemaat. Agar jemaat atau kita dapat mewujudkan ibadah yang sejati kepada Tuhan, kita harus mengenali dan mengerti kehendak Tuhan. Agar kita dapat mengenali dan mengerti kehendak Tuhan, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Melalui apa, saudara-saudara? Bisa melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan kita renungkan siang dan malam dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Dan juga kita harus dapat menjaga diri dari pola kehidupan yang kita jalani. Tidak menyerupai dunia lagi yang berdosa dan bertentangan dengan kehendak Allah, melainkan pola kehidupan yang kita jalankan harus mengikuti pola kehidupan Allah, yaitu hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan terakhir, saudara-saudara, harus ada kesadaran dan kemampuan untuk mempersembahkan diri agar mengalami pembaharuan budi yang dilakukan oleh Allah lewat peran Roh Kudus. Pembaharuan budi menyangkut hati, menyangkut sudut pandang atau mindset. Dan semuanya itu harus berakar kepada Kristus sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Paulus menasihatkan kepada kita, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah berarti mengubah bentuk, sehingga bentuk yang semula tidak tampak lagi, seperti halnya seekor kupu-kupu yang semula telur, lalu menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kemudian baru menjadi kupu-kupu yang dewasa. Ketika kita mengerti akan kehendak Allah, akibatnya kita dapat mengetahui, menguji, dan membuktikan apakah sesuatu itu asli atau palsu, atau apakah benar atau tidak benar. Dan ketika kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, saat itulah kita bisa melakukan kehendak Allah dengan tujuan yang benar, yaitu agar nama Tuhan yang Allah yang dimuliakan. Sehingga meskipun kita hidup di dunia, namun hidup kita tetap berlandaskan apa yang berkenan di hadapan Allah, bukan yang dimaui dunia. Saudara, mempersembahkan tubuh kepada Allah juga meliputi keseluruhan kemampuan dan karunia yang diberikan Allah. Karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang bukan untuk disimpan atau dinikmati sendiri, namun karunia yang diberikan itu harus dipergunakan untuk dapat digunakan demi membantu orang lain, menolong orang lain. Setiap jemaat memiliki karunia yang berbeda-beda. Semuanya memiliki keunikan dan peran tersendiri dalam tubuh Kristus. Setiap jemaat sebagai anggota tubuh Kristus di hadapan Kristus adalah sama. Tidak ada yang berbeda di hadapan Kristus. Maka dari itu, saudara-saudara, tidak ada alasan untuk memegahkan diri atau menyombongkan diri lebih dari yang lain. Pada ayat 3, Paulus sebagai rasul menceritakan, menggunakan karunia yang diperoleh dari Tuhan
bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memikirkan keselamatan orang lain. Dia menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk mengingatkan jemaat di Roma, mengingatkan kita supaya menggunakan akal dan pikiran kita tidak lebih tinggi dari yang seharusnya. Artinya, setiap orang percaya memiliki penguasaan diri, yaitu mampu mengendalikan pikirannya dengan berpikir bijaksana dan menempatkan iman untuk menerangi pikirannya. Sehingga setiap yang kita pikirkan senantiasa berlandaskan firman Tuhan dan kebenarannya. Pikiran harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Melalui perenungan dan pengenalan yang benar akan firman Tuhan itu. Jangan dibalik, saudara-saudara. Yang diselaraskan firman Tuhan dengan pikiran kita. Celaka, saudara-saudara. Kalau demikian, berarti kita menempatkan diri kita lebih tinggi dari Tuhan. Penekanan demikian, saudara-saudara, bertujuan untuk mencegah terjadinya kesombongan, baik kesombongan iman maupun kesombongan intelektual. Saudara, mengenai perbedaan karunia yang diterima oleh setiap jemaat, setiap kita satu dengan yang lain, Paulus menggambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ yang berbeda, yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Namun demikian, memiliki satu tujuan. Dan semua organ itu diatur oleh kepala. Demikianlah seharusnya orang percaya mampu menyadari bahwa Allah telah memberikan karunia pada masing-masing kita dan menggunakannya sesuai dengan perintah dan arahan kepalanya, yaitu Kristus. Dengan demikian, tentu karunia tidak digunakan secara semena-mena untuk kesombongan dan mementingkan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan jemaat maupun orang di luar jemaat sebagai suatu kesaksian kepada dunia dengan tujuan satu, yaitu untuk kemuliaan Allah semata. Paulus mencontohkan beberapa karunia yang Tuhan berikan kepada umatnya. Jika karunianya bernubuat, hendaklah ia bernubuat sesuai dengan iman dan petunjuk Tuhan. Jika karunianya melayani, melayanilah dengan ketulusan dan bertanggung jawab. Jika karunianya adalah menasehati, nasihatilah seturut dengan tingkah lakunya, tidak hanya arahan kata-kata yang bermakna. Jika karunianya adalah mengajar, mengajarlah apa yang telah dilakukan, tidak hanya cukup memberi konsep atau untaian kata-kata yang indah. Saudara, Paulus juga menasihati kepada jemaat, kepada kita. Siapa yang memberi, haruslah memberi dengan tulus hati, bukan dengan paksaan, atau supaya mendapat pujian. Siapa yang memberi pimpinan, haruslah memimpin dan membimbing orang lain untuk datang kepada Tuhan, untuk berjalan di jalan Tuhan. Setiap karunia yang diterima oleh kita, hendaklah dihidupi dengan sukacita. Saudara, kita bersyukur mempunyai Tuhan yang menyelamatkan hidup kita dari kematian karena dosa-dosa kita. Kita bersyukur diberi kesempatan untuk mempersembahkan tubuh kita. Untuk itu,
kita dituntut untuk tampil beda di hadapan dunia. Artinya saudara-saudara, ketika banyak orang mengejar keinginan dengan caranya sendiri, maka kita akan mengejar mimpi dan keinginan kita dengan cara Tuhan. Maka hasil apapun yang kita peroleh, iman kita menyatakan bahwa Tuhan turut campur tangan dalam hasil itu, sehingga kita mampu mengucap syukur kepadanya. Kita bersyukur Tuhan memberi karunia kepada kita setiap jemaat yang berbeda-beda, seturut dengan kapasitas dan imannya kepada Tuhan. Karunia yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam mewujudkan kemuliaan Tuhan. Pelayanan dari berbagai karunia mewujudkan gereja yang berfungsi sebagai kehadiran tubuh Kristus di dunia ini. Gereja yang bersanggup berperan sebagai kehadiran Kristus dalam dunia ini haruslah gereja yang benar-benar hidup, yaitu gereja yang di dalamnya berisi berbagai anugerah pelayanan yang dipraktekkan, bukan teori saja, oleh jemaatnya secara aktif. Kita bersyukur sebagai jemaat, walaupun kita berasal dari berbagai perbedaan, perbedaan suku, perbedaan latar belakang budaya, sosial, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Namun di dalam Kristus, kita dipersatukan dalam satu tubuh dengan berbagai macam karunia. Maka sebagai orang yang dipersatukan di dalam Yesus Kristus, setiap jemaat hendaklah memiliki kesatuan hati dalam mewujudkan karya yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah semata. Saudara, ketika kita sudah diperbarui oleh Allah dan mampu berubah seperti apa yang dikehendaki Tuhan, dan mampu berkarya bagi kemuliaan Allah, berarti kita mampu mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Saudara-saudara, kiranya kita yang telah diperbarui dalam Kristus dimampukan untuk menunjukkan kualitas iman yang dikehendaki Tuhan di hadapan Tuhan dan sesama dengan karya-karya kita, semata sebagai wujud syukur atas kemurahan Allah dengan berbagai karunia yang diberikannya kepada kita masing-masing. Selamat berkarya di dalam Kristus. Amin. Mari kita memasuki saat teduh, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat. Curah ke atas hidupku, ibadah
Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang mau menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan ya Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, sudah sepatutnya ya Tuhan, kami harus bersyukur kepadamu dengan wujud mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang sejati, sebagai ibadah yang sejati ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mewujudkan ini. Ini tidak mudah ya Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak mungkin bisa melakukannya ya Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa selalu konsisten, mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami dimampukan menjadi anak-anak terang sesuai dengan Engkau yang kehendaki pada diri kami ya Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Dr. Broto ya Tuhan, yang telah lama menderita ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan dan kesabaran bagi dia maupun keluarganya dalam merawatnya ya Tuhan. Berkati obat-obatan yang diminumnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak pada diri Pak Broto ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lucy yang juga sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan melalui perawatan dan obat-obatan yang diminumnya ya Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit karena virus corona, dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah mereka boleh diberi kekuatan dalam penderitaannya dan kesembuhan melalui perawatan dan obat-obatan yang diminum. Tuhan, kami mohon dengan sangat ya Tuhan, singkirkan wabah virus corona ini ya Tuhan, yang banyak menelan korban. Tolonglah ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkehendak, bukan kehendak kami jadinya ya Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah Joko Widodo ya Tuhan. Kiranya Presiden Joko Widodo boleh Engkau pimpin dalam kehidupannya, dalam membuat kebijakan, agar kebijakan yang diambil semata-mata hanya karena tuntunan-Mu ya Tuhan. Demikian pula kami juga berdoa untuk para menterinya maupun pemerintah-pemerintah daerah dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan ketabahan dalam mengurus rakyatnya ya Tuhan, dalam menghindari virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian kita, bawalah persembahanmu. Janganlah jenuh.
Mari Bapak Ibu kembali kita tundukkan kepala, kita hantarkan persembahan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Bapa kami. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau telah menemani kami sepanjang awal persekutuan hingga saat ini Bapa. Kini kami di sini Bapa berkesempatan memberikan sedikit Tuhan berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau saja Bapa yang mengurapi Bapak Ibu majelis untuk mengelolanya demi kerajaan-Mu. Dan juga sebentar pun persoalan kami akan selesai, biarlah Engkau saja Tuhan yang menetapkan persekutuan ini di hati kami tidak selesai hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Kamis pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehat selalu, tetap di rumah.